Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Dan hari ini seperti biasa gue kedatangan tamu yang spesial nih guys. Gue sendiri gak cukup banyak tahu tentang profesi ini, makanya gue penasaran banget nih buat ngobrol sama special guest gue hari ini tentang wayang kuda lumping. Ternyata di balik yang kita biasa lihat, kayak kalau misalkan lagi ada acara apa tuh kan sering ada tuh wayang kuda lumping yang kita suka lihat, yang mereka makan kaca atau mereka nginjek api atau apa. Ternyata guys, di balik semua itu tuh there's an art di belakang itu, bukan cuma artnya tapi juga ada hal-hal mistisnya ternyata di balik semua itu. Nah, makasih banget Mas udah dateng. But as always ya guys, gue nggak bisa nunjukin wajahnya untuk menjaga identitasnya narsum gue ini, dan gue juga nggak bisa nyebutin namanya. Jadi Mas, enaknya aku panggil apa Mas? Mas aja. Oke. Okay. Makasih banget sekali lagi Mas sudah mau datang ke sini hari ini ketemu sama saya, dan ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Apa yang Mas boleh diceritain, apa yang mungkin tidak boleh disampaikan ke saya yang nggak usah disampaikan. Siap, Pak. Nah, pertama-tama aku mau nanya, Mas sendiri tuh sekarang usianya berapa, dan udah mulai dari usia berapa sih memulai ya ini wayang kuda lumping ini? Saya main kuda lumping itu dari umur 10 tahun. Oke. Nah, terus sekarang ikut keturunan dari bapak, ya akhirnya saya terus menerus sampai sekarang usia 21 tahun. Oke, dari umur 10 tahun, berarti masih kecil banget dong itu. Bukannya itu latihannya untuk bisa main kuda lumping itu, latihannya itu cukup kayak berbau mistis gitu ya Mas? Kalau berbau mistis sih ya. Berarti dari umur 10 tahun itu? Kalau 10 tahun kita belum dikasih dulu. Oke. Berarti jadi cuman pas umur 15 tahun baru. 15 tahun itu apa latihannya itu? Aku kayak penasaran aja, apa sih yang membuat wayang kuda lumping ini tuh ada hal mistisnya tuh, memangnya ketika latihan itu tuh seperti apa, kalau bisa diceritakan kayak step by stepnya gitu? Kita kalau itu dari keturunan nih Bu, keturunannya Mbak, maksudnya kadang kita ada yang dari keturunan untuk betapa gitu, untuk ada yang mandi 7 sumur, ada yang sesajenan gitu juga, ada yang dari keturunan dimasukin ke badannya, dipindah ke badan ke anaknya. Oke. Kalau itu harus dilakuin semua atau cuman salah satu apa? Bisa salah satu, ada juga puasa mutih juga ada. Oke. Untuk puasa mutih itu setiap, saya kalau puasa mutih kan Senin, Kemis, kadang tuh puasa mutih. Akhirnya saya ikutin cara itu, terus kakek saya ngomong, kamu siap pantangan satu lagi nggak untuk bertapa di daerah mana tuh, pegunungan lah. Jadi awalnya itu sebelum bisa mulai ikutan sama si wayang kuda lumping ini, pertama itu bertapa dulu. Bertapa. Oke, bertapanya itu biasanya berapa lama, di mana, terus? Kita dari jam 12 sampai jam 3. Jam 12 malam? Jam 12 malam sampai jam 3 pagi? Iya. Oke, itu biasanya bertapanya tuh di tempat kayak apa sih? Air terjun, goa, atau apa? Kalau itu ada dari kuburan, daerah pemakaman, juga pemakaman tua gitu. Juga ada yang dari petilasan. Petilasan tuh apa? Kayak tempat ya buat kita, kayak tempatnya syekh yang udah tiada. Yang kan kita ngikutin kesenian itu dari dulu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu dia nyebarin agama Islam itu dengan kesenian. Nah, akhirnya dari keturunan ya itu kita ikutin semua. Nah, bertapanya sendiri nih ya, kalau aku nanya nih, biasanya ada kejadian apa sih ketika bertapa itu? Apakah memang ya bertapa aja, ataukah dalam 3 jam itu biasanya mungkin entah ada ngelihat sesuatu atau dengar apa? Bertapa itu kita ada yang lihat ya, semacam ya kuntilanak. Kuntilanak, terus katanya macan, ya kan. Akhirnya saya itu di situ juga perasaan juga deg-degan, macan.
Macan. Itu macannya jadi-jadian. Oke. Lewat Jadi tuh aja gitu atau lewat. nyakitin atau dia cuma lewat? Cuma ngau. Entah itu macan berapapun kita nggak tahu. Juga ular itu di kaki kita jalan. Oke. Itu bertapa, aku nggak gitu ngerti ya. Bertapa kan berarti dalam keadaan mata tertutup. Mata tertutup. Terus kita tahu itu kayak oke lah kalau harimau mungkin ada ngaumnya, tapi kayak kuntilanak atau apa? Itu dari jiwa kita. Oke, matanya ketutup tapi kayak kita bisa melihat gitu ya. Iya. Terus jadi si kuntilanaknya ini dia datang cuman kayak memang Cuma datang doang. Lewat tapi dia nggak ngeganggu atau nggak nyakitin. Cuma dia ya nangis. Ada yang nyengir, ya dia wujudnya begitu saja. Cuma nangis, nyengir. Wujudnya tuh cuma dia berdiri. Tapi misalkan gini, mungkin nggak kalau misalkan ketika lagi bertapa itu, terus misalkan yang sedang bertapa itu takut ngelihat si kuntilanak atau macan atau ular atau apapun. Nah itu tuh gimana? Apa harus ngulang lagi? Itu diulang lagi. Oh gitu. Harus diulang lagi. Gagal. Kalau lari itu berarti gagal. Ulang lagi. Ulang. Nah maksudnya bisa melewati. Saya bisa lanjutin. Itu pokoknya 3 jam itu ya dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi guys. Kayaknya gue gak akan bertahan setengah jam di tempat kayak begitu. Oke, setelah bertapa itu udah lewat ya, itu berarti yang step 1. Step 1. Setelah itu tuh apa lagi tuh mas? Biasanya? Dan step keduanya pantangannya ada lagi. Jadi di rumah entah saya dibacain apa sama kakek saya tanpa busana itu. Oke. Dan tanpa busana itu saya jam 12 dibacain sesuatu apa sama ya sesepuh saya lah ya. Dia dibacain, habis itu dia ngomong, udah kamu tunggu sini, jangan kemana-mana. Kalau ada yang datang, tanyain mintanya apa. Ya sudah saya turutin. Tapi nggak dikasih tahu wujudnya apa yang akan datang. Wujudnya nggak tahu. Oke. Dan akhirnya saya diam tanpa busana itu, diam. Di kamar, ruang tamu? Di luar rumah. Di luar rumah. Tapi itu ada orang jalan saja, tidak melihat saya. Tetangga gitu maksudnya? Tetangga tidak ada yang melihat. Oke. Terus? Dan akhirnya saya ada ya semacam anak kecil lewat tuh cucuk-cucuk kayak tuyul gitu? Iya. Celana kayak hantu-hantu kayak biasalah gitu. Cuma pas terakhir itu di sekitar jam 1:30 ada sosok besar itu. Dia ya kalau kita ngeliat seperti ini aja sudah nggak bisa ini lagi, dan akhirnya saya kabur di situ. Setinggi apa? Setinggi berapa meter? Gedung ini kayak raksasa gitu wujudnya. Sebesar itu. Tapi mukanya maksudnya apa? Matanya merah, bertaring? Ya matanya merah, dia bertaring. Wow. Seperti buto. Kayak buto gede gitu. Kulitnya tuh warna apa sih? Dia hitam, merah? Dia kalau dia mau merah, nggak hitam. Dia berarti merah. Yang selama ini kayak kita lihat di buku-buku fiksi atau apa soal buto gede itu bener dong ya? Dengan wujudnya yang seperti itu ya? Iya. Wow. Terus pas ngelihat itu? Saya lari. Saya kaget karena kalau saya itu mental nggak siap tuh ya, kuntilanak, harimau siap. Itu mental itu nggak siap saya. Lihat buto gede teriak ya, lari. Berarti gagal tuh. Gagal itu. Fase kedua dan akhirnya kakek saya ngomong lagi, sesepuh saya itu ngomong lagi, suruh diulang. Akhirnya saya ulang lagi. Ulangnya itu berapa lama? Dari yang kejadian pertama, ngulang lagi tuh nunggu berapa lama? Itu dalam ini 1 suro. Malam 1 suro itu berarti berapa lama tuh? Dari 1 suro yang 1 bulankah, tahunkah? Aku nggak gitu paham. Kayaknya bulan sih, 2 bulan. Oh hitungan bulan ya? Hitungan bulan. Akhirnya saya itu ikutin lagi, saya itu lagi di depan lagi tanpa busana lagi. Akhirnya muncul lagi dia. Yang raksasa besar ini? Iya. Dan kan kata kakek saya suruh ini, sesepuh saya suruh ngomong, tolong mintain apa dia yang mau. Ya udah, saya berbicara, komunikasi. Tapi dia kalau ngedeketin tuh gimana sih? Maksudnya dia ngedeketin muncul aja? Apa dia ngedeketin dia marah atau maksudnya apa yang dia lakuin yang
Apa Dia cuman takutnya karena memang dia besar banget aja? besar, karena besar dia Oke. tidak marah, Oke. tidak marah, dia besar. Jadi pas kedua kali tapi ngelihat dia udah cukup Udah prepare lah ya, kedua iya. kali paling udah tahu nih wujudnya kayak Iya. apa. Terus Dan akhirnya saya tanya permintaannya apa, maaf nggak bisa disebutin. oke, oh nggak bu, oke. Iya. Oke, nggak bisa disebutin ya guys permintaannya apa, oke. Dan akhirnya udah diturutin, udah langsung saya Harus malam itu juga dikasih. malam itu. Oke. Terus Akhirnya saya masuk ke dalam lagi, saya ngomong ke sesepuh saya itu, sesepuh saya ngomong, oh ya udah, saya siap laksanain, udah dilaksanain sama sesepuh saya. Ada step ketiga saya nyari 7 sumur tua. berarti harus nyari 7 7 sumur, sumur tua. 7 sumur tua itu harus dalam kayak satu daerah apa itu beda-beda? beda-beda daerah. Itu harus dicari, sudah melaksanakan itu, baru saya berasa. Dan itu biasanya berapa lama? Maksudnya harus mencari 7 sumur Satu itu hari, satu hari harus dapat 7 sumur. 1 hari. Nah itu di tiap tempat sumur itu ngapain? Ngapain aja? Kita mandi kembang, Di tiap sumur itu. Oke. Berarti itu pergi sendiri atau Kita ditemenin? pergi sendiri. Sendiri. Berarti gimana sih maksudnya ngambil air dari sumur itu Iya, terus mandi kembang sendiri gitu di Iya. sumur itu? Di 7 sumur. iya. Itu ketika proses itu apa ada ngelihat sesuatu, digangguin sesuatu atau Kalau digangguin sih enggak, tapi pas udah nyampe di rumahnya saja, berasa badan berat, kepala pusing, juga berat semua. Ya akhirnya saya ada yang masukin gitu. maksudnya ada yang setelah mandi di sumur itu Iya, ada yang nempel gitu. nempel. Tahu nggak kira-kira maksudnya yang nempel tuh apa atau Ya itu yang wujudnya manusia, terus kepalanya Garuda, sayapnya juga. berarti apa itu sesuatu hal yang normal nggak sih untuk orang-orang yang memang mau menjadi wayang kuda lumping ini? Berarti memang pasti setelah ritual-ritual ini mereka memang akan dimasukin sesuatu atau Kayaknya itu sih kalau dalam adat kita normal saja. biasa ya? Itu karena kesenian. Oke. Untuk kesenian, bukan untuk kayak biar kebal tubuh atau apa, itu tidak. Setelah itu berarti setelah step ketiga itu selesai Ti? Udah? Sudah, akhirnya saya disuruh ikut lagi kuda lumping, dan terus saya sekarang udah punya apa ya, ada lah ya kayak indang. Kalau diomong indang Indang tuh apa? itu ya yang di tubuh kita. Berarti apapun kayak misalkan setiap main gitu, setiap lagi main kuda lumping ini yang masuk keluar itu bisa berganti-ganti, bisa macam-macam. Bisa ganti. Oh, oke. Tapi pertama kali yang aku pengen tahu nih ya, setelah 3 kali ritual itu, berapa lama terus baru boleh benar-benar memainkan si kuda lumping ini? Dan gimana sih pengalaman pertamanya, aku pengen tahu. Dan kayak, kan setahu aku nih ya, wayang kuda lumping itu kan biasa makan kaca, jalan di atas api bara atau apa. Itu tuh gimana gitu loh, dan apa yang dirasain masnya gitu? Apa itu memang badannya udah di take over sama si yang masuk ke badan, itu gimana sih prosesnya? Oh, kalau itu kita beda-beda adat. Oke. Ada adat yang dari beda peguruan. Jadi sesepuh-sesepuhnya beda-beda. Tuh, ada yang bisa makan kaca, ada yang bisa jalan di api, ada yang ini, enggak semua harus nguasain itu semua. Oke. Cuman waktu performance pertama gitu ya, waktu pertama kali, maksudnya itu berarti kan udah bukan masnya lagi dong. Kalau misalkan bisa nelen sesuatu, api atau kaca atau apapun itu gimana prosesnya itu loh? Ketika si yang jagain badan itu mau masuk, itu apa sih yang mas lihat, yang mas rasain tuh gimana sih? Kita rasain itu apa, kita udah nggak sadar. Tiba-tiba tuh apa yang biasanya dilihat di depan mata tuh apakah? Sebelum kita kesurupan, kita terasa kunang-kunang, kepala pusing. Terus tiba-tiba kayak udah kayak dia narik jiwa kita, dia yang masuk. Baru biasanya mulai perform. Iya, baru dia mulai keluarin jiwa kita yang dimasukin. Kadang ada yang masih bisa jiwanya ketahan, dia masuk juga.
Jadi yang jiwanya ketahan itu masih di dalam itu, dia masih bisa bicara tapi tidak bisa. Dia Nggak mungkin bisa dia bisa ngomong. dengar, dia tahu apa yang Ah. terjadi, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena Iya. ada yang lain yang Yang ngontrol lain, badannya. kontrol badan dia sendiri. Berarti kalau misalkan yang wayang kuda lumping itu berarti semuanya, misalkan let's say 5 orang apa 6 orang atau biasanya 2 orang ya kalau itu ya. 2 orang atau berapa sih setiap kali permainan itu? Tiap kali lagi? Itu kalau itu 10 orang Oh 10. Itu 10-10-nya pasti biasanya mereka udah kemasukan semua tuh? bisa masukkan semua. Oke. Itu kemasukan Tapi itu semua. keluarnya lagi gimana mas? Itu kita ada dalang, namanya dalang. Heeh. Dalang itu kalau diomong adat Jawa itu penimbul. Berarti ketika udah Jadi yang- selesai, dalangnya itu yang mengeluarkan? Iya. Cara ngeluarinnya itu gimana? Itu dari beda-beda sih, ada Apa yang- ada mantra yang diucapin? ada Atau? ada mantranya, ada doanya juga, ada. Ini aku nanya nih ya, ada nggak tapi yang ngeyel, yang bandel? Misal ketika disuruh keluar sama dalangnya dia nggak mau keluar. Saya sendiri rasa Oh gitu? pernah. Pertama saya itu sekali pertama udah keluar. Hah? Akhirnya saya kemasukan yang mayat. Jadi saya ngeletak tidur kayak mayat, ditutupin kain. Tapi pertama yang masuk beda, Pertama masuk beda, terus keluar. keluar dari keluarin Malah udah yang lain nemplok masuk. masuk. Tapi itu yang bentuknya mayit. Kalau orang ngomong mayit, Bentuknya mayat tuh maksudnya gimana? ya kayak Jadi dia mayit. nggak mau gerak, jadi Nggak mau. geletak aja gitu. Tidur dia. Oke. Dia tidur, ditutupin kain kayak mayat baru. Yang nutupin kan siapa? Ya penimbulnya, Apanya? penimbulnya, Oh, dalangnya itu. oh oke. Dia harus bisa ngeluarin itu. Kalau itu nggak mau keluar, raga sama jiwanya nggak bisa nyatu lagi. Tahu nggak sih kira-kira, nih aku sih penasaran aja. Ketika jiwanya itu ditarik keluar, dianya yang masuk. Nah si jiwanya ini tuh kemana sih biasanya? Kalau jiwanya, kita kadang nggak sadar itu kayak tidur. Udah, nggak ada, kita rasa-rasain tuh nggak ada. Bener-bener pokoknya nggak tahu apa-apa ya, nggak Iya. sadar apapun. Nah cuman akhirnya berapa lama tuh mas si roh yang mayit itu atau bisa dikeluarkan? Apakah dia sempet ngeyel kah? Kalau itu tinggal dia minta permintaan. Oh, Kadang ada yang minta permintaan. Kalau saya nggak, saya ditarik kainnya, dibacainnya doa, terus ditarik kainnya. Yang masuk beda lagi. lah. Jadi itu keluar lagi, terus ada lagi. Lagi. Ini kenapa nih? Kenapa dia bisa keluar masuk keluar masuk? Kalau misalnya itu dia hawa nafsu. Maksudnya gimana kalau nafsu? Hawa nafsu dari juga nggak pernah main, nggak pernah nonton, dia sibuk kemana atau kemana kan. Akhirnya dia nonton sekali di situ, satu gerombolan udah masuk satu ganti-gantian. Bisa di situ. Kadang ada yang dengerin musik, masuk juga lagi. Tapi selama ini berarti udah cukup lama lah ya mendalami wayang Sudah. kuda lumping ini. Tapi so far fun-fun aja, masih suka, seneng. Masih senang. Karena ini salah satu warisan budaya sih ya, Warisan gitu yang budaya, memang kesenian. kesenian yang memang menarik gitu loh. Dan nggak banyak kayaknya anak-anak sekarang, mungkin anak-anak Gen Z, kayaknya mungkin kalian nggak familiar ya sama wayang kuda lumping ini. Mungkin kalian bisa browsing, bisa nonton di YouTube atau di mana. Lihat deh guys, check it out karena itu memang menarik banget gitu loh. Kalian bisa ngelihat dan belajar tentang budayanya Indonesia juga nih di sini gitu. Dan anyway, makasih banget ya Mas sudah datang. Siap. Aku juga udah jadi banyak tahu nih tentang wayang kuda lumping, tahu tentang apa backstory-nya tentang apa yang terjadi di belakang layar. Itu seru banget sih buat aku. Thank you banget and thank you guys, dan jangan lupa ya like and subscribe supaya gue bisa terus bikinin video-video ini buat kalian, oke? And again, I'll see you guys next week sama cerita yang lain lagi, yang lebih seru lagi, yang lebih creepy lagi. Oke? See you guys.